menjelaskan tentang geopolitik dan juga wawasan Nusantara. Baik, geopolitik dan juga wawasan Nusantara adalah etimologi yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan juga Afrika. Juga dua samudra yaitu Hindia dan juga Pasifik. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam, bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional. Baik, sekian dari pengertian geopolitik dan juga wawasan Nusantara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Angela tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar, yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan di dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, yaitu dengan sikap saling menghormati. Dan yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya menjaga faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, dan juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli bermunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategi, historis, dan juga yuridis formal. Berikut ini beberapa definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang ahli. Di sini kami mengambil dua sudut pandang ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Dan yang kedua yaitu menurut Munajat Danusaputro. Pada tahun 1981, menurut Munajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Ciri-ciri geopolitik dan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada hakikatnya adalah persatuan dan kesatuan dalam kedekatan aspek kehidupan nasional. Dengan demikian, konsep dasar wawasan Nusantara memiliki ciri-ciri pokok yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan aspek kehidupan bangsa dan negara. Dan yang kedua yaitu mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan yang manunggal dan utuh menyeluruh antara wadah, isi, dan tata laku. Dan yang ketiga, mawas keluar menampilkan wibawa sebagai wujud sikap persatuan kebulatan wadah, isi, dan tata laku. Baik, saya sebagai pemateri keempat, saya akan melanjutkan materi dari Cindy. Upaya untuk menyelesaikan masalah geopolitik dan wawasan Nusantara, terkhususnya di bagian kurangnya rasa nasionalisme terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama itu memperkenalkan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita sebagai tenaga pendidik, kita harus memperkenalkan budaya dan suku pada anak SD yang kita ajar. Yang selanjutnya itu menggunakan produk dalam negeri. Yang selanjutnya memperkenalkan sejarah Indonesia. Contohnya menceritakan berbagai cerita-cerita daerah kepada anak. Yang selanjutnya mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya dari perbedaan suku dan perbedaan agama. Perkenalkan, nama saya Sela Fitrianda. Di sini saya sebagai pemateri yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya untuk menyelesaikan masalah geopolitik dan wawasan Nusantara pada anak SD. Di sini kita juga tahu kan, anak-anak SD kita bisa mengajarkan mereka dari sejak dini, yaitu mengajarkan mereka untuk menghargai perbedaan.
Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali perbedaan, mulai dari suku, budaya, adat istiadat, ke agama, dan lain sebagainya. Kita bisa mengajarkan anak-anak untuk menghargai perbedaan tersebut. Juga yang kedua, kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak, memperkenalkan anak pada permainan rakyat Indonesia. Indonesia banyak sekali mempunyai banyak permainan yang banyak permainan adat yang kita jumpai di setiap suku, mulai dari permainan lereng, layang-layang, engklang, apalagi lah, banyak pokoknya. Kita juga bisa mengajarkan hal itu kepada anak-anak supaya mereka juga tidak bergantung pada teknologi zaman sekarang atau pada games. Yang ketiga, kita juga bisa mengajarkan anak-anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan, supaya anak-anak tidak cuman hanya bisa di rumah saja, tapi kita juga bisa mengajak anak-anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, kepada teman-temannya, supaya dia tidak terlalu terpaku pada teknologi atau handphone yang ada pada sekarang ini. Yang terakhir juga, kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak membacakan cerita tentang perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Kita bisa menceritakan kepada anak-anak itu perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia, dari cerita rakyat, cerita dongeng, seperti itulah. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh teladan. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak SD atau anak-anak kecil, karena kita sebagai orang tua adalah teladan bagi mereka, di mana ketika kita melakukan segala sesuatu, maka mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Terus yang terakhir, kita juga bisa mengajarkan anak untuk mendorong anak untuk berpikir terbuka. Berpikir terbuka ini seperti mengajarkan mereka untuk supaya berkreatif, berpikir terbuka, bahwa wawasan mereka bisa terbuka, tidak hanya berpaku pada zaman sekarang atau teknologi zaman sekarang. Mereka bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kita bisa mengajar mereka seperti berkreatif, yang baik-baik lah. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.